nama saya Dewi Febrianti, Prodi Perbankan Syariah kelas B, absen 27, NIM 203830202267. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kias. Jadi kias di sini adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak mempunyai nas hukum terhadap suatu peristiwa yang mempunyai nas hukum, dikarenakan ilah keduanya itu sama. Di sini saya mengaitkan kepada contohnya seperti bir yang dikiaskan kepada Homer. Di sini bir itu tidak mempunyai nas hukum. Kemudian dikiaskan kepada Homer yang mempunyai nas hukum, yaitu dikarenakan ilah keduanya, bir sama Homer di sini sama-sama memabukkan, makanya dikiaskan kepada Homer. Di sini Homer nas hukumnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Shadaqallahu maulanal azim. Jadi di situ sudah jelas bahwasanya kias di situ adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak mempunyai nas hukum terhadap suatu peristiwa yang mempunyai nas hukum karena ilah keduanya itu sama. Jadi bir sama Homer itu sama-sama memabukkan. Kemudian lanjut pada rukun-rukun kias. Rukun kias yang pertama itu adalah rukun kias di sini itu ada 4. Yang pertama itu adalah hukum pokok atau asal. Jadi asal di sini adalah suatu peristiwa yang mempunyai nas hukum. Jadi jelas peristiwa tersebut mempunyai nas hukum atau landasan hukumnya. Contohnya yang sudah saya berikan contoh tadi seperti bir dan Homer. Di situ Homer yang menjadi asal dari bir karena Homer itu yang mempunyai nas hukum. Jadi contohnya yang antara bir sama Homer yang menjadi pokok atau asalnya itu adalah Homer. Kemudian yang kedua itu adalah cabang atau far'un, yaitu suatu peristiwa yang tidak mempunyai nas hukum. Berarti yang tidak mempunyai nas hukum tadi yang sudah saya sebutkan itu adalah bir, karena bir di situ tidak ada landasan hukumnya atau nas hukumnya. Kemudian ilah itu adalah penyebab atau apa ya? Atau yang menjadi penyebab antara dari keduanya, yang menjadi persamaan dari antara hukum asal dengan hukum far'un. Persamaannya antara bir dengan Homer itu sama-sama memabukkan. Jadi ilahnya antara hukum asal dengan hukum far'un di situ yang sudah saya contohkan antara bir dengan Homer, ilahnya itu sama-sama memabukkan. Kemudian yang keempat adalah hukum asal. Hukum asal di situ adalah yang mana sudah yang hukum asal adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh ijma atau yang lain yang menetap pada hukum asal. Jadi hukum asal dari contoh disebut adalah keharaman. Jadi keharaman terhadap keduanya, keharaman terhadap yang menetap pada hukum asal berarti keharaman terhadap Homer. Jadi hukum asalnya itu adalah haram. Kemudian kehujaan kias. Kehujaan kias di sini itu ada 3. Yang pertama ada dalam surah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahu maulanal azim. Di situ ayat tersebut bahwasanya kias di situ kemudian dikembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua itu as-sunnah, seperti pengakuan Rasulullah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Mu'adz radhiyallahu anhu yang diutus ke Yaman. Di saat itu bahwa ia memutus itu dengan Al-Quran, kemudian dengan as-sunnah, kemudian dengan ijtihad pendapat. Sedangkan di sini kias di sini termasuk pada ijtihad pendapat. Kemudian yang ketiga itu adalah ijma sahabat. Seperti Rasulullah yang menganalogikan Sayyidah Abu Bakar dengan imamah salat. Di situ bahwasanya Rasulullah bersabda bahwasanya Rasulullah itu ridho terhadap Khalifah Abu Bakar terhadap imamah sholatnya. Kemudian pembagian kias di sini itu ada 3. Yang pertama itu adalah kias aula atau yang disebut dengan fawad kitab.
yang mana hukum dalam cabang itu lebih kuat daripada hukum dalam asal. Dikarenakan hukum dalam cabang itu lebih kuat daripada hukum asal, seperti mengkiaskan pada memukul kedua orang tua, yang dikiaskan kepada mengatakan kepada kedua orang tua. Di sini memukul kedua orang tua di sini itu kan tidak mempunyai nas hukum. Di sini masuk pada hukum cabang atau far'unnya, yang dikiaskan kepada hukum asal, yang mana hukum asal di sini mengatakan kepada orang tua, yang mana di sini itu termasuk pada hukum asal yang mempunyai nas hukum. Di sini hukum cabangnya itu lebih kuat daripada hukum asal, dengan ilah sama-sama menyakiti. Kemudian yang kedua itu ada kias musawi atau lahnal hitob. Lahnal hitob di sini antara hukum far'un atau cabangnya itu sama dengan hukum asal. Ya, dikarenakan sama antara hukum cabang dengan hukum asal, dikarenakan sama seperti mengkiaskan kepada menghancurkan harta anak yatim, yang dikiaskan kepada memakan harta anak yatim, dengan ilah sama-sama memakan atau merusaknya. Jadi di sini itu termasuk pada kias musawi. Kias musawi atau antara hukum asal dengan hukum far'un di sini itu sama. Kemudian yang ketiga adalah kias adna. Kias adna di sini adalah yaitu hukum cabang itu lebih lemah daripada hukum asal. Ya, dikarenakan cabang di sini lebih lemah daripada hukum asalnya, seperti mengkiaskan kepada delima terhadap gandum, yang mana sama-sama dalam barang ribawi ya. Di sini itu delima lebih lemah daripada gandum. Delima tidak punya nas hukum, yang mana di sini gandum yang mempunyai nas hukum, yang termasuk pada barang ribawi atau makanan ribawi yang bisa riba, dengan ilah sama-sama makanan. Makanya di situ hukum cabang lebih lemah daripada hukum asal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun tidak bisa dimengerti. Apabila benar itu hanya milik Allah, dan jika salah itu dari saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.